Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, halo semua. Kami dari tim Sampai Subuh SMA Negeri 1 Palu. Saya Muhammad Nadif Yamani sebagai ketua tim. Saya Ida Ayu Madi Dwitia Widani Manuaba. Saya Geri Samuel Mikael Wicaksana Jaru. Pada ajang Chemistry Innovation Project kali ini, kami membawa sebuah penelitian yang berjudul Metode FujiLogic sebagai sistem pendeteksi kualitas air pada daerah terdampak bencana di Kota Palu. Berikut penjelasannya. Pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi dengan kekuatan 7,5 skala Richter mengguncang wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Gempa bumi dengan kekuatan yang begitu dahsyat mengakibatkan terjadinya tsunami yang melanda Teluk Palu dan likuifaksi tanah yang meratakan permukiman warga. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang dapat menentukan apakah air tersebut layak atau tidak untuk dipergunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk mendapatkan data yang lebih maksimal, kami menggunakan metode FujiLogic, sebuah sistem yang dirancang khusus untuk bekerja secara terukur. Sistem yang kami buat merupakan kombinasi dari 3 sensor pH, TDS, dan turbidity, mikrokontroler Arduino, dan metode FujiLogic. FujiLogic akan berfungsi sebagai pengolah data yang dihasilkan oleh sensornya. FujiLogic akan berfungsi untuk menentukan tingkat kualitas air yang akan diukur dengan memanfaatkan variabel-variabel kebahasaan yang terdapat di dalamnya, sehingga FujiLogic dapat memperoleh hasil dengan kadar sangat baik, buruk, dan sangat buruk. Pertama, kami menguji air di daerah yang terkena tsunami, dan hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat pH sebesar 6,81. Selanjutnya, turbidity atau tingkat kekeruhan berada pada angka 6,51 NTU, dan nilai sensor TDS lebih besar dari 1000, yaitu bernilai 1114 ppm. Berdasarkan hasil yang didapat, kita masukkan ke dalam persamaan untuk menentukan himpunan fuzi. Dan kesimpulannya adalah, air di daerah tersebut tidak layak digunakan dengan defusifikasi pada angka 100. Setelah kami mendapat data dari tempat pertama, kami melanjutkan ke tempat berikutnya. Tempat ini terkena dampak likuifaksi tanah yang membuat perbedaan besar dengan kualitas air. Hasil pengukuran yang kami peroleh adalah nilai TDS sebesar 946 ppm, kadar pH air 6,57, dan kekeruhan menunjukkan keadaan jernih kurang dari 5, yaitu 1,27 NTU. Selanjutnya, kami memasukkan hasil tersebut ke dalam persamaan untuk menentukan himpunan fuzi. Dan hasil difusifikasi air yang ditunjukkan sebesar 45,68, yang artinya air tersebut dapat digunakan untuk mencuci. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, salah satu sistem yang dirancang dengan menggunakan metode FujiLogic yang diterapkan pada aplikasi Arduino IDE dapat bekerja dengan baik. Kedua, pengelompokan dua fuzi sangat tepat untuk menentukan tingkat kualitas air menurut peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, output yang dihasilkan oleh fuzi dapat diterjemahkan ke dalam 3 kondisi, yaitu keadaan air untuk diminum, keadaan air untuk mencuci, dan keadaan air yang tidak layak. Sekian dari tim kami, dengan harapan agar alat ini dapat berguna, sehingga nantinya setiap orang dapat mengidentifikasi kondisi air yang baik untuk dikonsumsi, dan apa yang tidak layak untuk dipergunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.